Karena apa? Kalau kita trading pakainya itu fundamental, ujung-ujungnya harganya turun, kagak di cut loss. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Harganya turun, kita langsung ngomong ke teman saya, ke teman gitu ya, nggak apa-apa lah, ini fundamentalnya bagus, nggak apa-apa, fundamental masih bagus kok, nggak apa-apa kok, dia terbesar, nggak apa-apa, ini masih segala macam. Ujung-ujung apanya? Boncos. Akhirnya apa? Average down, beli, turun, beli, turun, beli, turun, beli, turun, beli. Teman-teman, ada restoran, udah sepi pengunjungnya, malah Anda tambahin bangkunya. What's the idea? Kebayang nggak? Average down itu seperti itu. Ada restoran sudah sepi, udah nggak ada yang mau datang, tapi Anda spend uang untuk nambahin bangku di restoran tersebut. Aneh nggak sih? Aneh. Kalau bisa, itu bangku meja ditarik keluar, pindahin ke restoran Anda yang masih rame. Rame adalah harga naik. Tapi naiknya juga harus dilihat, naik itu sustain atau naik untuk turun lagi di sana. Kayak gitu, teman-teman. Oke? Nah, jadi kalau Anda punya dua restoran, yang satu rame banget jualan mie, yang satu lagi sepi banget jualan katsu, misalnya seperti itu. Rame banget jualan mie, sepi banget jualan katsu. Yang Anda tambah meja kursinya yang mana? Yang sepi atau yang rame? Yang rame. Yang sepi kalau bisa di cut loss, tutup. Nggak bisa. Kalau tutup saya rugi nih. Saya udah invest sewa ruko 100 juta, udah peralatan segala macam. Ini kalau saya biarin, saya tutup, rugi nih. Saya biarin aja. Ujung-ujungnya apa, teman-teman? Subsidi silang. Resto yang rame untuk nutupin ongkos biaya bulanan dan kerugian resto yang sepi. Why? Langsung buang. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ketika kita salah dalam flow yang tadi yang saya sampaikan di sini, maka kita pada dasarnya lebih ke gambling. Kenapa? Average down adalah salah satu sarana gambling. Saya agak kenceng ngomong di sini. Average down adalah salah satu sarana gambling buat orang-orang yang tidak mau mengaku kalah. Banyak nggak para pejudi itu yang udah kalah, coba lagi, udah kalah, coba lagi, udah kalah, coba lagi. Teman-teman, itu namanya average down. Di posisi yang kalah. Di kasino yang kalah. Di sana. Nah, hati-hati. Dan yang jadi masalah adalah apa? Yang jadi masalah adalah kita nyaman untuk membenarkan diri kita. Denial, teman-teman. Kita membenarkan diri kita. Actionnya apa? Kalau di kehidupan sehari-hari, actionnya adalah kita ngeyel. Gitu loh. Lu udah gak berprestasi di kantor, lu udah gak jelas kerjanya, tapi kalau ngomong itu laganya tuh kayak lagi orasi gitu loh. Ada kayak gitu. Nah, kalau di saham, tindakannya adalah average down. Karena gue benar, ini pasti naik. Kalau gue average down, nanti bisa naik lebih cepat. Kalau gue average down, nanti average price gue turun. Nanti gue average down, nanti gue bisa keluar lebih cepat dan bla 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 segala macam. Teman-teman, itu sudah masuk ke penjudi di sana. Gitu ya, teman-teman ya. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kita harus mengerti di sini bahwa kalau semua tindakan yang kita lakukan dalam membeli ataupun menjual saham berdasarkan metode. Jika Anda tahu bahwa saya jual ini karena metode itu bilangnya ini harus jual. Saya beli ini karena metode itu bilangnya ini waktunya beli. Ketika itu yang Anda tahu jawabannya seperti itu, Anda sedang bertransaksi sehat. Bertransaksi sehat. Tapi ketika teman-teman membeli saham karena kayaknya bisa naik deh, atau teman-teman menjual saham karena
Saya takut dia turun lagi. Teman-teman udah semi gambling di sana. Itu di sana. Ada orang lagi rame-rame beli, saya ikutan beli. Nah, teman-teman, itu FOMO. FOMO juga salah satu bentuk dari gambling. Gue coba peruntungan. Teman-teman, coba perhatikan. Ketika kita FOMO, kita ngejar atas harga saham, kita pasti di kepala kita berpikir, coba deh siapa tahu gue dapat lagi nih. Siapa tahu gue dapat. Metodenya apa? Kagak ada. Metode itu kagak ada di sana. Metode kagak ada. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya beli di pucuk, harga turun di sana. Nah, hati-hati teman-teman. Itu jadi hati-hati. Dan ujung-ujungnya nanti satu lagi, ini terakhir ya. Kita bilangnya kalau di galeri saham kita bilangnya tuh pada mabok saham. Oke, bukan judi saham. Pada mabok saham. Ini dibeli, itu dibeli, ini asal beli, itu dibeli, segala macam. Nah, ujung-ujungnya apa teman-teman? Ujung-ujungnya apa? Anda jadi exit liquidity pemain besar. Itu goal akhir dari bukan. Itu bukan goal akhir. Maksudnya itu akhir kisah dari pejudi saham. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nggak usah ditulis di kolom komennya, nggak usah. Tapi pernah nggak teman-teman mengalami hal tersebut? Beli saham, jual saham, beli saham, jual saham, nggak jelas pakai ilmu apa, pokoknya ikutin apa kata orang di sosial media, di apa ngomong apa, ikutin segala macem gitu ya. Ikut-ikutan tuh adalah bukan analisa loh. Ikut-ikutan tuh adalah numpang. Itu kayak taruhan bola. Ikutan. Tim mana yang Anda mau ikut? Tim A atau tim B? Itu ikutan. Endingnya apa teman-teman? Endingnya adalah dibikinlah sebuah euforia bahwa tuh bener. Anda pakai uang akan makin lama makin besar. Oke, deposito dicairin, reksadana dicairin, rumah dijual, teman digadai, apapun dilakukan. Ketika udah sampai di harga atas, boom, harga turun ke bawah. Contohnya seperti apa? Seperti harga KF 7.000 ketika vaksin pertama kali muncul di Indonesia. Berapa banyak yang nyangkut di 7.000? Banyak di sana. Oke. Nah, itu jadi itu ya, teman-teman ya. itulah apa yang tadi saya sebut sebagai gambling, teman-teman. Jadi trader banyak yang come and go, teman-teman. Itu sangat banyak. Saya dari tahun 2004 di pasar modal Indonesia, dari indeks di 600, come and go adalah pemandangan sehari-hari. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman adalah apa? Teman-teman di sini saya yakin teman-teman mengikuti IG Live Galeri Saham adalah teman-teman yang bukan untuk nunggu nanti diomongin beli saham apa ya. Abis IG Live ini dikasih stock pick apa ya? Kita nggak pernah kasih stock pick kan kalau di IG Live kan ya. Oke. Nanti abis di IG Live ini disuruh ngapain beli saham ya? No, nggak mau. Kenapa? Karena kita bukan ke arah sana. Kita untuk edukasi, teman-teman. Kita untuk edukasi. Nah, jadi saya percaya teman-teman di sini mungkin yang baru mulai trading saham atau yang udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin yang 5 tahun, ingat selalu, coba tanyakan ke diri Anda, ketika Anda beli saham, jual saham, coba dipikirkan, kenapa saya beli? Di situ. Kenapa saya jual? Metodenya apa? Kalau teman-teman masih belum bisa menemukan metodenya apa, Anda harus belajar. Kenapa? Karena bisa jadi Anda survive selama ini hanya faktor hoki di sana, atau uangnya masih ada. Oke? Harus belajar biar apa? Biar Anda tahu alasan dengan jelas kenapa saya harus beli, kenapa saya harus jual. Ini bukan bicara untung atau rugi dulu. Oke? Kalau metodenya sudah bilang beli, tapi endingnya ternyata masih rugi, itu kembali nanti ke statistik. Statistik, teman-teman. Statistik peluang untung di pasar modal. Oke? Saya bisa bilang itu bisa 70%. Tapi kalau Anda nggak tahu sama sekali, kenapa ya saya beli ya? Kata teman. Kenapa saya jual ya? Kata broker. Kenapa saya beli itu ya? Nggak tahu sih, feeling aja nggak enak.
somehow itu udah pintu ke gambling, teman-teman. Yang kedua adalah apa? Anda mau invest. Saya mau invest. Kalau saya pribadi ya, saya suka di financial stocks, oke? Di financial stocks. Karena dia sustain dan bagi dividen. Tapi ketika udah invest di financial stocks yang udah lama gitu ya, lalu habis itu udah udah ditambah terus, dicicil beli terus segala macam. Tapi tiba-tiba di satu titik, saya jual deh. Kenapa dijual? Ya ini beritanya jelek, Amerika gini, ada bank Amerika collapse, ada ini segala macam, bla 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 segala macam. Ujungnya Anda jual portfolio Anda. Wait, sekarang pertanyaannya adalah, kalau Anda invest jangka panjang, Anda jual karena berita. What's going on? Invest jangka panjang, jual karena berita. Itu sesuatu yang aneh, teman-teman. Sesuatu yang aneh. Harusnya kalau invest saham jangka panjang, jual karena sahamnya bermasalah, company-nya harus bermasalah dulu. Tapi kalau company nggak ada masalah, berita di luar jelek, itu juga di luar negeri gitu ya, kok dijual? Contohnya seperti itu. Karena apa? Karena tahun ini banyak sekali orang yang geleng-geleng kepala melihat harga BRI naik, harga BCA kuat di atas, harga Mandiri kuat di atas, dan lain sebagainya. Oke, banyak saham yang lagi turun. Tapi kita bicara konteks, misalnya let's say investing di sana. Jadi teman-teman, itulah mengenai pembedaan antara apa? Antara gambling versus trading. Gambling versus investing. Dan itu akan jadi pembedaan antara orang yang come and go. Come and go. Dengan orang-orang yang udah come dan survive dan grow. Oke? Come and go. Ada juga yang come and grow. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Sekarang saya mau coba lihat di chat dulu. Ada pertanyaan apa di sini? Amarta Wulandari, tutor atur portfolio. Oh teman-teman, untuk ngomong-ngomong mengenai atur portfolio, kita nanti tanggal berapa ya? Kita ada namanya 5 days challenge. Tanggal berapa ya? 5 days challenge, tanggal 5 Juni sampai 9 Juni. 5 hari, 5 days challenge. Topiknya adalah portfolio makeover. Ngerombak portfolio makeover for your maximum profit. Nah, nanti teman-teman tinggal buka aja profittrader.id. Ini saya tulis deh, oke. Profittrader.id untuk ikut 5 days challenge. Ini free, teman-teman. Ini free. Silahkan dicek ya, profittrader.id untuk ikut 5 days challenge. Teman-teman klik aja, Anda daftar free. Ada yang VIP juga, Anda mendapatkan tools yang komplit. Oh ngomong-ngomong, kalau teman-teman ikutan 5 days challenge nanti di link yang saya berikan ini ya, Anda bisa mendapatkan memakai tools unggulan galeri saham, yaitu Profit Trader Module. Anda bisa pakai, Anda bisa gunakan sepanjang program ini berjalan hingga 14 hari setelah selesai. Itu jadi kurang lebih mungkin setengah bulan lebih. Anda bisa pakai untuk mempelajari bagaimana cara kita menganalisa saham yang berpotensi trend bullish ataupun untuk saham-saham yang swing. Itu Anda bisa gunakan sepanjang program ini berjalan mulai dari Anda mendaftar. Ya, jadi coba cek di komen, ada yang saya mention profittrader.id untuk ikut 5 days challenge. Dan jangan lupa di sini teman-teman, saya udah lihat juga di sini udah banyak yang drop email di sini ya. Masukkan email Anda ke dalam kolom komen untuk tim kami compile untuk kita masukkan ke dalam free newsletternya Galeri Saham. Oke, lanjut. Saya mau coba cek dulu, saya mau jawab pertanyaan dulu sedikit. Dari Rizkyar, apa kabar yang gambling Arto dari 18.000 sekarang di 2000-an? That's gambler di sana. Kenapa? Dia membeli karena menganggap dari 19.000 bisa ke 22.000. Contohnya seperti itu. Tapi dia tidak mempertimbangkan apa? Ada dua.
dia udah naik dari harga 100. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada dukungan dari fundamentalnya. Jadi, ini contohnya apa teman-teman? Ini contohnya adalah teman-teman mau beli sepeda lipat. Mereknya itu adalah Dahon, tapi seharga Brompton. Dari mana logikanya? Tapi bukan berarti Anda tidak boleh punya Arto ketika lagi rally. Tetap boleh. Tapi bedanya adalah Anda harus tahu dengan jelas di mana Anda harus jual. Baik jual untung maupun jual rugi. Itu lagi kayak yang tadi saya sebutkan. Bahwa apa? Ketika Anda beli saham, jual saham, Anda ngerti kenapa beli. Oh, alasannya ini. Metode. Kenapa jual? Alasannya itu. Metode. Bukan karena berita, bukan karena feeling, bukan karena global, bukan karena Dow Jones, bukan karena Dow Futures, dan lain-lain. Tapi karena metode. Kalau Anda tahu jawabannya apa, maka Anda siap mengikuti segala macam saham yang bergerak di sana. Tapi kalau enggak, jangan deh. Sayang uang. Oke? Lanjut ya. Lanjut. Nah, dari Sukarohmedin. Tapi ada pengecualian nggak kalau kita tuh boleh average down? Ada. Kapan? Ketika perusahaan bagus, harganya turun karena faktor lain. Contohnya apa? Beli BRI, beli BCA, beli Mandiri, beli Telkom, apapun itu ketika pandemi.